Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul materi kami ialah Asas Bimbingan Konseling Islam. Adapun materi pertama ialah saya sendiri, Fajriah Maroja. Adapun yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asas-asas bimbingan konseling Islam. Asas dapat diartikan sebagai dasar pijak atau dasar pembentukan. Pemenuhan asas-asas bimbingan konseling akan mempelajari pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan. Asas-asas itu sendiri memiliki banyak macam-macam, yaitu kami akan menjelaskan ada 15 macam asas bimbingan konseling Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kebahagiaan akhiratlah yang kekal. Usaha layanan bimbingan konseling Islam dapat memberikan dampak bagi konseli untuk mendapatkan petunjuk dari masalah yang dihadapinya dan menyadarkan akan kebahagiaan yang hakiki, yakni hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang firman Allah Quran surah Al-Qasas ayat 77, sebagaimana telah kami cantumkan pada makalah kami. Nah, ayat ini memerintahkan agar proses konseli untuk melihat kedua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam membimbing melakukan konselor harus mengingatkan konselor untuk memahami hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya asas yang akan saya jelaskan yaitu asas fitrah. Menurut Islam, manusia yang dilahirkan itu telah membawa fitrahnya, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaannya mempunyai kemampuan untuk beragama, maka dari itu gerak tingkah laku dan tindakan sejalan dengan fitrahnya tersebut. Nah, bimbingan konseling ini merupakan bantuan yang diberikan kepada konseli untuk mengenal dan memahami, menghayati fitrahnya, sehingga gerak dan tingkah lakunya agar sejalan dengan fitrahnya, yaitu sebagai manusia, ya kan? Yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. Nah, adapun bimbingan konseling Islam ini untuk mengenal atau memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut manakala pernah tersesat, serta menghayatinya, sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Asas lillahi ta'ala. Dalam bimbingan konseling Islam diselenggarakan semata-mata niat karena Allah. Konsekuensi dan asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, sementara yang dibimbing adalah penerima dan meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas, rela, dan tanpa ada paksaan, karena merasa bahwa semua yang akan dilakukannya adalah karena untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk yang akan dilakukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162, artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Asas kebimbingan seumur hidup. Manusia hidup, tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka bimbingan dalam konseling Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Bimbingan dan konseling ini selain dilihat dari kenyataan hidup manusia, dapat dilihat pula dari sudut pandang pendidikan. Pendidikan sendiri ini berdasarkan pendidikan seumur hidup, karena belajar manusia menurut Islam dilakukan semua orang Islam tanpa membedakan usia. Asas keseimbangan rohaniah manusia memiliki unsur dan daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak hawa nafsu serta juga akal. 6. Asas
kemauzudan individu. Bimbingan konseling Islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam dan memandang seseorang individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan dari individu yang lain, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensi rohaniah. 7. Asas sosialitas manusia. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, jadi bukan komunisme. Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Saya akan menjelaskan tentang asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam diberi kedudukan yang paling tinggi atau tanggung jawab yang besar sebagai pengelola alam semesta. Dengan kata lain, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya adalah asas keselarasan dan keadilan. Dalam Islam mengkehendaki keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan, keselarasan dalam segala hal. Nah, Islam juga meminta manusia agar memiliki sifat adil, baik itu dalam segi kehidupan sehari-hari maupun pemerintahan. Baik, selanjutnya ada asas pembinaan akhlakul karimah. Nah, asas ini sekaligus melengkapi semua tujuan, baik itu proses pembinaan konseling maupun islami, yang dimana keduanya meminta agar manusia memiliki akhlak yang mulia, baik dalam tahap tujuan maupun penyampaian segala materi haruslah memiliki akhlak yang mulia. Bagian asas yang ke-12 yaitu asas kasih sayang. Jadi setiap manusia itu memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Rasa cinta kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang. Sebab dengan kasih sayanglah bimbingan konseling akan berhasil. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka penghuni langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian asas yang ke-13 itu ada asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islami, kedudukan konselor dan klien itu pada dasarnya sama, terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satunya lagi menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing dan yang dibimbing itu merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah. Yang ke-14 itu ada asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya konselor dengan konseli itu terjadi dengan dialog yang baik, tidak saling bersikeras lagi kasar, tidak saling menekan, dan tidak ada keinginan tertekan. Semua dilakukan dengan baik-baik agar proses bimbingan dan konseling dapat berjalan sesuai keinginan. Yang ke-15 itu ada asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan bimbingan dan konseling. Jadi kesimpulannya, asas-asas bimbingan dan konseling Islam adalah dasar atau prinsip yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau bimbingan konseling, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dalam suatu proses konseling. Dan di dalam asas-asas bimbingan dan konseling Islam itu banyak yang menekankan pada Al-Quran dan hadis. Nah, asas-asas bimbingan dan konseling Islam ini sama-sama penting untuk dilakukan
bagi konselor dan konseli agar terlaksananya jalan dari bimbingan tersebut. Nah, ada 15 asas yang dimiliki bimbingan dan konseling Islami, yaitu asas hidup bahagia dunia akhirat, asas fitrah, asas lillahi ta'ala, asas bimbingan seumur hidup, asas kesatuan jasmani dan rohani, asas keseimbangan rohaniah, asas kemaujudan individu, asas sosiologi manusia, asas kekhalifahan manusia, asas keselarasan dan keadilan, asas pembinaan akhlakul karimah, asas kasih sayang, asas saling menghargai, asas saling menghormati, asas musyawarah, dan asas keahlian. Demikianlah, terima kasih.